Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan memaparkan mengenai pendekatan saintifik dalam pembelajaran anak usia dini yang akan disampaikan oleh saya, Marhamah, dan rekan-rekan saya ada Anissa Mutiara Rahmah, Hilmatu Nadia, Fitri Yulia, Firly Oktaviani, Wulan Rahmadita Putri, dan Nur Awaliyah Handayani. Untuk pemaparan pertama, saya akan menjelaskan pengertian pendekatan pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran, tentunya kita tidak asing dengan istilah pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran ini digunakan oleh seorang pendidik dalam menyampaikan materi kepada peserta didik. Menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1990, pendekatan diartikan sebagai proses, perbuatan, dan cara untuk mendekati sesuatu. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai kumpulan metode dan cara yang digunakan oleh pendidik dalam melakukan pembelajaran. Kemudian, Wahyudin tahun 1999 mengemukakan bahwa pendekatan pembelajaran adalah cara mengelola kegiatan belajar dan perilaku siswa agar ia dapat aktif melakukan tugas belajar, sehingga memperoleh hasil belajar secara optimal. Pendekatan pembelajaran ini berkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan dengan metode pembelajaran, strategi pembelajaran, teknik pembelajaran, serta taktik pembelajaran. Di mana di dalam strategi pembelajaran terdapat sejumlah pendekatan pembelajaran. Kemudian dalam pendekatan pembelajaran terdapat sejumlah metode pembelajaran. Dalam metode pembelajaran terdapat teknik pembelajaran dan di dalam teknik pembelajaran terdapat sejumlah taktik pembelajaran. Semuanya saling berkaitan satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan. Semua pembelajaran ini dalam penerapannya akan membentuk sebuah model pembelajaran. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pendekatan pembelajaran merupakan sekumpulan cara yang digunakan oleh seorang pendidik dalam kegiatan pembelajaran untuk menyampaikan materi kepada peserta didik demi tercapainya tujuan pembelajaran. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan dalam pembelajaran adalah pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik ini merupakan pendekatan yang menggunakan langkah-langkah dan kaidah ilmiah dalam proses pembelajaran. Hal ini sesuai dengan pendekatan yang digunakan pada pembelajaran kurikulum 2013 yang menggunakan pendekatan saintifik atau pendekatan berbasis proses ilmiah. Selanjutnya, hakikat pendekatan saintifik. Pembelajaran yang menggunakan pendekatan saintifik artinya pembelajaran tersebut dilakukan secara ilmiah, sehingga pendekatan saintifik disebut juga sebagai pendekatan ilmiah. Pendekatan saintifik ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik untuk memahami, mengetahui, dan mempraktikkan apa yang sedang dipelajari secara ilmiah. Melalui pendekatan saintifik, diharapkan dapat menghasilkan generasi penerus bangsa yang mampu berpikir kritis, logis, sistematis, dan ilmiah. Pada hakikatnya, pembelajaran yang dilakukan di kelas-kelas dapat dipadankan dengan sebuah proses ilmiah. Oleh sebab itu, pada kurikulum 2013 menggunakan pendekatan saintifik, yang mana esensi dari pendekatan saintifik ini harus dimunculkan dalam kegiatan pembelajaran. Pendekatan saintifik ini diyakini sebagai bentuk perkembangan dan pengembangan sikap yang berkaitan dengan ranah afeksi, kemudian keterampilan yang berkaitan dengan ranah psikomotorik, dan pengetahuan yang berkaitan dengan ranah kognitif. Melalui pendekatan saintifik ini, peserta didik diharapkan mampu menjawab rasa ingin tahunya melalui sebuah proses ilmiah yang dilakukan secara sistematis sebagaimana langkah-langkah pendekatan saintifik. Melalui proses pembelajaran secara ilmiah, peserta didik akan menemukan sebuah makna pembelajaran yang dapat membantu untuk meningkatkan dan mengoptimalkan afeksi, kognisi, dan psikomotornya. Pendekatan saintifik ini dapat diterapkan dalam pendidikan anak usia dini untuk memberikan pembiasaan ilmiah pada anak. Selain itu, pendekatan saintifik
akan mendorong anak untuk berpikir kritis dan memiliki kemampuan memecahkan masalah. Anak juga akan memperoleh pengalaman belajar yang lebih bermakna dari kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan mengomunikasikan. Pendekatan saintifik juga akan mendorong anak untuk mencari tahu dari berbagai sumber, misalnya melalui observasi, di mana anak tidak hanya sekedar diberitahu oleh guru. Hal ini tentunya akan meningkatkan seluruh aspek perkembangan anak, mulai dari aspek moral spiritual, aspek bahasa, aspek kognitif, sosial emosional, fisik motorik, dan seni. Selanjutnya akan ada pembahasan karakteristik pendekatan saintifik. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Nah, dari karakteristik ini, yang pertama ada berpusat pada anak. Jadi yang dimaksud berpusat pada anak adalah anak menjadi lebih aktif bereksplorasi dan guru menjadi fasilitator. Dan di sini anak yang akan lebih aktif di pembelajarannya daripada gurunya. Ada mengembangkan karakter anak. Yang dimaksud mengembangkan karakter anak ini jadi melalui pendekatan saintifik, anak-anak diharapkan agar dapat mengembangkan karakternya yang kokoh. Nah, karakter yang kokoh ini terbentuk karena pembelajaran yang menekankan di aspek spiritual dan moral. Ada melibatkan keterampilan proses sains. Keterampilan proses sains ini mendorong anak untuk mengembangkan kemampuan berpikirnya secara hipotetik, seperti melihat perbedaan, persamaan, memahami, mendapatkan suatu dalam materi pembelajaran, memahami dan juga menerapkan suatu materi pembelajaran. Ini ada melibatkan proses-proses kognitif. Jadi pendekatan ini lebih mendorong seorang anak untuk berpikir kritis dalam mengidentifikasi, memahami, memecahkan masalah. Jadi biarkan anak mencari tahu dulu gitu kan tentang informasi, dan biarkan dia bereksplorasi, menggali informasi sebanyak-banyaknya. Lalu nanti tuh anaknya akan mencari tahu gitu apa yang sedang ia cari tahu atau apa yang sedang ia pelajari agar bisa memahaminya dengan mencari jawabannya sendiri. Jadi di sini karena anaknya pertama udah mempelajari, udah mencari-cari informasi, lalu habis itu anaknya juga mencari jawabannya dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada diri dia. Ini ada tujuan pembelajaran dirumuskan secara sederhana, namun jelas dan menarik sistem penyajiannya. Jadi, pada pendekatan saintifik ini sangat erat dengan keterampilan proses sains, di mana tujuannya yaitu disesuaikan dengan tahapan perkembangan pada anak, dan pembelajarannya pun jelas, yaitu untuk mencapai tahapan perkembangan anak. Nah, pada slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen penting dalam mengajar menggunakan pendekatan saintifik menurut Kolum tahun 2009. Jadi, yang pertama itu ada menyajikan pembelajaran yang dapat meningkatkan rasa keingintahuan, yaitu foster a sense of wonder. Yang kedua, ada meningkatkan keterampilan mengamati, encourage observation. Yang ketiga, ada melakukan analisis, push for analysis. Nah, yang keempat ini ada berkomunikasi atau require communication. Nah, keempat komponen tersebut tuh tak dapat dijabarkan dalam praktek pembelajarannya. Nah, praktek pembelajarannya di sini terdapat 5, yaitu yang pertama mengamati. Nah, melalui mengamati, jadi kegiatan yang bisa anak-anak lakukan itu adalah misalnya kayak membaca, mendengar, menyimak, ataupun melihat dengan benda ataupun tidak dengan benda. Nah, kompetensi yang ingin dikembangkan pada mengamati ini adalah diharapkan melalui pengalaman pembelajaran mengamati adalah melatih kesungguhannya, ketelitian, dan serta kemampuan dalam berkonsentrasi. Nah, kalau yang kedua ini pembelajarannya itu menanya. Jadi di sini anak itu dianjurkan untuk bertanya, untuk memperoleh pengetahuan yang baru maupun tambahan-tambahan pengetahuan yang mereka perlukan, seperti itu.
Nah, yang ketiga ini pembelajarannya itu ada pengumpulan informasi. Maksudnya pengumpulan informasi ini kegiatan pembelajaran yang dapat dilakukan adalah melalui kegiatan eksperimen, yaitu membaca buku, mengamati objek, mengamati kejadian, melakukan aktivitas tertentu, serta menanyakan informasi tambahan. Jadi, anak itu diharapkan dapat mengembangkan sikap teliti, jujur, sopan, menghargai pendapat orang lain, memiliki kemampuan berkomunikasi, memiliki kemampuan mengumpulkan informasi dengan beragam cara, dan mengembangkan juga kebiasaan belajar. Jadi, diharapkan anak itu akan terbiasa belajar, karena pada hakikatnya manusia itu adalah pembelajar sepanjang hayat ataupun lifelong learner. Nah, yang keempat ini ada mengasosiasi. Jadi, melalui kegiatan belajar tersebut, guru dapat mengolah informasi dan beragam informasi yang memperdalam maupun bertentangan. Dari situlah akan mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, taat kepada aturan, dan juga bekerja keras pada anak. Nah, di sini yang kelima ada komunikasi. Maksudnya dari komunikasi ini memberikan pengalaman belajar untuk melakukan kegiatan belajar berupa menyampaikan hasil pengamatan yang telah dilakukan anak. Jadi maksudnya itu di sini anak-anak diajarkan untuk menyampaikan apa saja informasi yang telah didapat kepada teman-temannya gitu. Dia dengan berkomunikasi ini melatih komunikasi serta pelafalan secara bahasanya. Kriteria pendekatan pembelajaran saintifik. Menurut Daryanto 2014, proses pembelajaran disebut ilmiah jika memenuhi kriteria seperti berikut ini. Yang pertama, substansi atau materi pembelajaran berbasis pada fakta atau fenomena yang dapat dijelaskan dengan logika atau penalaran tertentu, bukan sebatas kira-kira, hayalan, legenda, atau dongeng semata. Jadi, kriteria pendekatan pembelajaran saintifik yang pertama itu materi pembelajaran berbasis pada fakta. Fakta di sini merupakan segala hal yang berwujud kenyataan dan kebenaran, meliputi nama orang, objek, tempat, peristiwa, dan lain halnya. Lalu kriteria pendekatan pembelajaran saintifik yang kedua yaitu proses pembelajaran harus terhindar dari sifat-sifat atau nilai-nilai non-ilmiah yang meliputi intuisi. Intuisi di sini dalam bahasa sederhananya yaitu getaran hati atau jiwa ataupun perasaan. Akal sehat, prasangka, penemuan melalui coba-coba, dan akal berpikir kritis. Jadi sebenarnya kapan sih peristiwa belajar itu terjadi? Belajar terjadi karena adanya suatu peristiwa di mana anak mengalami, melihat, mendengar, merasakan, mencoba, melakukan modifikasi, dan lain halnya. Jadi semakin tinggi derajat mengalami anak, semakin tinggi pula kadar belajar yang terjadi. Model pembelajaran saintifik. Sebagai pendidik, kita harus mampu memilih model pembelajaran yang tepat bagi peserta didik. Karena itu, dalam memilih model pembelajaran, guru harus memperhatikan keadaan dan kondisi anak, bahan pembelajaran, serta sumber-sumber belajar yang ada, agar dalam penggunaan model pembelajaran dapat diterapkan secara efektif dan dapat menunjang proses pembelajaran pada anak. Nah, dalam pembelajaran saintifik ini terdapat 3 model. Yang pertama, pembelajaran berbasis proyek, yaitu pembelajaran berbasis proyek dirancang untuk digunakan pada permasalahan kompleks yang diperlukan peserta didik dalam melakukan investigasi dan memahaminya. Jadi, pembelajaran berbasis proyek adalah model yang digunakan proyek atau kegiatan yang dilakukan anak sebagai media pembelajarannya. Dengan memperhatikan perbedaan gaya belajar anak, maka pembelajaran berbasis proyek ini memberikan kesempatan kepada anak untuk menggali materi dalam menggunakan berbagai cara yang bermakna bagi anak.
Dengan demikian, peran guru dalam model pembelajaran berbasis proyek ini yaitu sebagai fasilitator, sebagai pelatih, penasehat, dan pelantara untuk mendapatkan hasil yang optimal sesuai dengan daya imajinasi, kreasi, inovasi dari anak. Jadi, dalam proses pembelajaran berbasis proyek ini, anak sebagai pelaksana proyek atau kegiatannya dan melalui arahan dari guru. Model pembelajaran saintifik yang kedua yaitu pembelajaran berbasis masalah yang disebut juga dengan problem based learning (PBL), yang dirancang dengan menghadirkan masalah-masalah yang kemudian peserta didik mendapatkan pengetahuan penting dari masalah yang dimunculkan. Nah, model pembelajaran berbasis masalah ini sekilas sama dengan pembelajaran berbasis proyek. Namun, sejatinya terdapat perbedaan mendasar yang telah menjadi karakteristik dari masing-masing model. Nah, model pembelajaran berbasis masalah ini dalam prakteknya, anak diberi rangsangan berupa masalah-masalah yang kemudian anak diminta melakukan pemecahan masalah agar dapat menambah keterampilan pada anak. Model pembelajaran saintifik yang terakhir yaitu pembelajaran berbasis inquiry. Pembelajaran inquiry ini merupakan kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh keterampilan anak untuk mencari dan menyelidiki sesuatu, seperti benda, manusia, tempat, peristiwa, dan lainnya secara sistematis, kritis, logis, analitis, sehingga mereka dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya di sini Vivi akan membahas mengenai prinsip pendekatan saintifik dalam kegiatan pembelajaran. Ada 8 prinsip. Yang pertama, pembelajaran berpusat pada siswa atau student center learning, di mana dalam pembelajaran ini memacu anak-anak untuk lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran dan mereka dipacu untuk berpikir kritis serta anak-anak dapat memecahkan masalah. Kemudian prinsip yang kedua, pembelajaran membentuk student self concept atau konsep diri siswa. Maksudnya siswa dapat mengenali diri mereka sendiri, seperti kemampuan apa yang mereka miliki, perasaan mereka, kemudian kondisi fisik mereka seperti apa, dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya, pembelajaran terhindar dari verbalisme. Nah, kebanyakan sekolah yang kita ketahui, anak-anak hanya dapat mendengarkan, kemudian mencatat dan menghafal apa yang guru mereka sampaikan. Seperti itu. Selanjutnya, prinsip yang keempat, pembelajaran memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengasimilasi dan mengakomodasi konsep hukum dan prinsip. Maksud dari asimilasi di sini yaitu proses di mana informasi baru dimasukkan ke dalam informasi atau pengetahuan yang sudah mereka ketahui sebelumnya. Misalnya mereka mengetahui bahwa kucing itu memiliki 4 kaki. Kemudian mereka melihat seekor kelinci juga memiliki 4 kaki. Nah, mereka akan menjawab bahwa itu adalah kucing bukan kelinci, karena yang mereka tahu bahwa hewan yang berkaki 4 itu adalah kucing bukan kelinci. Seperti itu, sehingga secara tidak langsung mereka ketika diperlihatkan kelinci, mereka akan menjawab itu adalah kucing. Seperti itu kurang lebih. Kemudian akomodasi itu sendiri yaitu proses di mana pengetahuan yang sudah ada mereka ubah sesuai dengan informasi yang mereka dapatkan atau informasi baru yang mereka dapatkan. Nah, misalkan seperti tadi, ketika mereka melihat kucing itu memiliki 4 kaki, kemudian mereka melihat juga kelinci memiliki 4 kaki, maka mereka akan mengubah
pengetahuan mereka. Ketika gurunya bilang ini adalah kelinci, ini adalah kelinci, maka mereka akan mengubah, oh jadi yang memiliki 4 kaki bukan kucing saja, tetapi kelinci juga termasuk hewan yang memiliki 4 kaki, seperti itu. Selanjutnya, prinsip yang kelima, pembelajaran mendorong terjadinya peningkatan kemampuan berpikir pada siswa. Karena dalam pendekatan saintifik ini, anak-anak diajak untuk memecahkan masalah, kemudian berpikir kritis, kemudian mereka harus menganalisa dan lain sebagainya. Sehingga kemampuan berpikir anak di sana terjadi peningkatan seperti itu. Kemudian prinsip yang keenam yaitu pembelajaran meningkatkan motivasi siswa dan juga motivasi guru. Motivasi siswa dalam melakukan kegiatan pembelajaran serta motivasi guru dalam mengajar dalam proses pembelajaran. Kemudian prinsip yang ketujuh, memberikan kesempatan kepada siswa untuk melatih kemampuan berkomunikasi. Nah, dalam proses pendekatan saintifik, dalam proses pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik, yang terakhir adalah anak-anak dapat mengkomunikasikan apa yang mereka dapatkan. Di sana akan memberikan kesempatan untuk anak-anak melatih komunikasi mereka, seperti itu. Selanjutnya, prinsip yang terakhir yaitu adanya proses validasi antara konsep, kemudian hukum, dan prinsip yang dibangun oleh siswa dalam struktur kognitifnya. Nah, itu dia 8 prinsip pendekatan saintifik dalam pembelajaran. Nah, di sini selanjutnya saya akan membahas beberapa kelebihan dari pembelajaran pendekatan saintifik. Yang pertama di sini ada proses pembelajaran lebih berpusat kepada siswa, sehingga memungkinkan siswa aktif dan kreatif dalam pembelajaran. Nah, di sini peserta didik dan pengajar telah mengakses sumber belajar tentang materi yang akan dipelajari. Hal ini pendidik dan pengajar telah membuat ringkasan tentang pokok-pokok materi yang akan dibahas. Nah, kemudian di kelas ini didominasi pada diskusi atau pemecahan suatu masalah terhadap konsep-konsep yang belum dipahami. Pada keadaan ini, peserta didik tentu akan berargumen dan akan menanyakan satu sama lain dan akan mencari tahu, seperti misalnya bertanya kepada gurunya dan mengajukan beberapa pertanyaan kepada gurunya. Nah, kemudian terjadi penguatan pemahaman pada akhir pembelajaran. Jadi di sini pada akhir pembelajaran guru memberikan penguatan tentang konsep-konsep dan teori yang telah didiskusikan bersama. Nah, kemudian yang kedua di sini ada langkah-langkah pembelajarannya sistematis sehingga memudahkan guru untuk memanajemen pelaksanaan pembelajaran. Nah, jadi sudah jelas ketika rangkaian penyusunannya itu sudah terstruktur gitu. Jadi memudahkan guru dalam kegiatan pembelajaran sehingga guru sangat mudah gitu untuk menerapkannya dalam kegiatan pembelajaran di kelas karena sudah terstruktur dengan jelas serta membuat konteks hubungan yang logis serta teratur, membentuk sistem secara menyeluruh dan terpadu dalam proses kegiatan pembelajaran seperti itu. Nah, di sini yang ketiga ada memberi peluang guru untuk lebih kreatif dan mengajak siswa untuk aktif dengan berbagai sumber. Nah, di sini seorang guru memang sudah sepatutnya untuk memiliki kekreativitasan yang tinggi ya, guna untuk menciptakan suasana lingkungan kelas yang menyenangkan. Nah, proses kegiatan pembelajaran ini dapat dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya, dengan melakukan tanya jawab bersama murid, kemudian membuat sebuah karya ilmiah, kemudian bisa juga guru mengajak atau melakukan pembelajaran dengan menggunakan eksperimen seperti itu atau menganalisis hasil karya dari berbagai sumber belajar. Nah, di sini yang keempat ada langkah-langkah pembelajaran yang melibatkan keterampilan proses sains dalam mengkonstruksi konsep, hukum atau prinsip. Nah, di sini dengan kata lain sebelumnya sudah pernah diingatkan bahwa keterampilan proses
berfokus pada cara berpikir ilmiah. Dengan kata lain, pendekatan saintifik merupakan pendekatan yang menggunakan konsep hukum ataupun prinsip yang bersifat ilmiah. Jadi dalam membangun sebuah konsep menggunakan cara berpikir yang ilmiah pada anak usia dini ini masih sangat sederhana, yang dapat ditunjukkan dengan kemampuan melakukan pengamatan dengan menggunakan berbagai macam indera seperti itu, seperti contohnya melihat warna, mencium aroma, dan mendengarkan suara, kemudian meraba tekstur, dan mengajukan sebuah pertanyaan seperti itu. Dan anak juga di sini melakukan komunikasi dengan guru maupun temannya. Nah, selanjutnya di sini yang kelima ada proses pembelajarannya melibatkan proses-proses kognitif yang potensial dalam merangsang perkembangan intelek, khususnya keterampilan berpikir tingkat tinggi. Nah, sebelumnya sudah pernah dibahas pada proses keterampilan sains bahwa dalam proses keterampilan sains aspek kognitif anak mulai berkembang karena pada proses ilmiah ini anak akan mencari jawaban dari rasa ingin tahunya tersebut gitu, seperti anak menanyakan sesuatu kepada gurunya sehingga anak di sini mulai berpikir dan aspek kognitif anak mulai berkembang. Nah, kemudian di sini yang keenam ada dapat mengembangkan karakter siswa. Nah, dari pembelajaran pendekatan saintifik ini, guru dapat mengembangkan karakter siswa secara ilmiah. Di sini juga guru bisa mengetahui minat bakat anak gitu, dan di sini juga guru bisa berpikir apakah pendekatan saintifik ini dapat dilakukan untuk anak yang dominan diam atau anak yang pasif seperti itu. Nah, kemudian di sini yang ketujuh ada penilaiannya mencakup semua aspek. Tentu pada pendekatan saintifik ini mencakup pada semua penilaian aspeknya gitu. Pada anak usia dini ini kan mencakup 6 aspek perkembangan, yakni ada moral agama, sosial emosional, aspek kognitif, aspek bahasa, aspek fisik motorik, dan aspek seni seperti itu. Selain memiliki kelebihan, pembelajaran pendekatan saintifik juga memiliki kekurangan. Menurut Kemendikbud 2013, kekurangan pendekatan saintifik yang pertama adalah dalam pembelajaran mempunyai alat dan bahan yang minim. Proses pengamatan sulit dilakukan. Nah, di sini juga guru bisa melihat situasi dan kondisi yang terdapat pada kelas tersebut gitu. Jadi perlunya alat dan bahan yang menunjang proses kegiatan pembelajaran pendekatan saintifik seperti itu. Jadi perlunya menggunakan alat dan bahan yang sesuai dengan apa yang akan dilakukan pada pembelajaran pendekatan saintifik. Nah, di sini juga yang kedua ada dalam setiap pembelajaran cukup sulit membangkitkan minat siswa untuk bertanya sehingga proses pembelajaran terkesan statis. Nah, di sini guru juga perlu mengetahui bahwa di kelasnya itu mungkin banyak sekali terdapat anak-anak yang tidak aktif. Maksudnya tuh jarang bertanya, terus jarang mengeluarkan pendapat seperti itu. Jadi guru juga harus mengenali beberapa karakter dari anak didiknya. Di sini juga perlu sekali guru untuk memiliki strategi bagaimana caranya untuk membangkitkan suasana di kelas seperti itu agar anak-anak di sini mau gitu untuk berargumen atau mencurahkan apa yang ia ketahui dari pengalamannya yang baru seperti itu. Tentunya ini tugas guru dalam menstimulus anak-anaknya guna mampu untuk berdiskusi bersama di kelas seperti itu. Tujuan pendekatan saintifik. Menurut Lipper 1994 dalam Nugraha 2005 halaman 25 menyampaikan bahwa pengembangan pembelajaran sains pada anak usia dini ditunjukkan untuk merealisasikan 4 hal yang ditujukan agar yang pertama, anak memiliki kemampuan memecahkan masalah yang dihadapi melalui penggunaan metode sains, sehingga anak
terbantu dan menjadi terampil dalam menyelesaikan berbagai hal yang dihadapinya. Misalnya ketika anak eksperimen warna, air, dan minyak, anak itu di situ bisa memecahkan masalah ketika gagal dalam eksperimen tersebut. Jadi anak akan bertanya kenapa gagal, dan kita sebagai gurunya harus memberi pengertian kepada anak tersebut. Karena misalnya kebanyakan airnya atau kebanyakan minyaknya. Nah, jadi anak paham dan bisa memecahkan masalah tersebut. Nah, yang kedua, anak memiliki sikap-sikap ilmiah. Anak mendapatkan pengetahuan dan informasi ilmiah yang lebih dipercaya dan baik. Jadi di sini anak mempunyai sikap ilmiah, jadi anak bisa percaya dengan ilmiah. Jadi anak bisa mendapat pengetahuan dengan nyata. Nah, yang ketiga, anak menjadi lebih berminat dan tertarik untuk menghayati sains yang berada dan ditemukan di lingkungan sekitar. Misalnya ketika anak sedang ada di lingkungan sekitar, mengamati hewan-hewan yang anak tidak ketahui, misalnya seperti jalannya kodok. Nah, di situ anak bisa mengamati bagaimana ya jalannya kodok. Nanti anak di situ diajarkan untuk mengikuti gaya jalannya kodok seperti apa. Nah, jadi anak juga bisa juga dengan cara eksperimen warna dengan daun-daunan yang ada di lingkungan sekitar. Nanti dijiplak daunnya, jadi anak memahami dan menjadi berminat, lebih tertarik untuk belajar sains tersebut. Menjiplaknya dengan pewarna tersebut, jadi anak bisa lebih tertarik lagi. Nah, yang keempat, membantu pemahaman anak tentang konsep sains dan keterkaitan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi membantu pemahaman anak juga untuk melakukan konsep-konsep sains tersebut dan berkaitan dengan kehidupan sehari-harinya. Penerapan pendekatan saintifik. Kegiatan pendahuluan. Kegiatan pendahuluan ini bertujuan untuk menciptakan suasana pembelajaran yang efektif yang memungkinkan siswa untuk mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah, dalam metode saintifik, tujuan utama kegiatan pendahuluan adalah menetapkan pemahaman siswa terhadap konsep-konsep yang telah dikuasai yang berkaitan dengan mata pelajaran baru yang akan dipelajari oleh siswa. Jadi, pada kegiatan ini, pendahuluan ini, guru menunjukkan fenomena atau kejadian yang dapat menimbulkan banyak pertanyaan oleh siswa. Contoh kegiatan pendahuluan. 1. Mengucap salam. Nah, pada mengucap salam, anak ini diajarkan untuk mengucap salam. Terus yang kedua, guru mengingatkan kembali tentang apa yang dipelajari minggu kemarin atau waktu hari kemarin, dan guru menanyakan kembali kenapa bisa terjadinya perubahan eksperimen warna. Misalnya minggu kemarin dalam pembelajaran eksperimen warna hari kemarin. Nah, guru menanyakan kenapa ya bisa berubah lagi. Guru menanyakan kenapa warna itu bisa berubah lagi. Nah, terus yang ketiga, menyampaikan tujuan pembelajaran. Jadi menyampaikan tujuan pembelajaran itu apa dari pertama tujuannya, misalnya kegiatan ini. Jadi tersusun dengan tujuan pembelajaran tersebut. Nah, yang kedua, kegiatan inti merupakan kegiatan inti dari proses pembelajaran atau dalam proses penguasaan pengalaman learning experience siswa. Nah, di sini contohnya mengamati, misalnya anak mengamati kecambah. Nah, kecambah tersebut jika disimpan di luar itu akan lebih tinggi dibanding kecambah yang disimpan di dalam. Nah, anak mengamati. Jadi ketika anak mengamati itu, anak merasa penasaran kenapa ya bisa berubah warnanya gitu. Nah, di situ anak lebih banyak bertanya. Yang kedua itu emang menanya. Jadi anak itu banyak bertanya atau tentang perubahan pada kecambah tersebut, kenapa bisa
berubah antara disimpan di luar dan disimpan di dalam. Nah, yang ketiga, kegiatan penutup. Pada kegiatan penutup ini ditunjukkan dua pokok. Yang pertama, validasi terhadap konsep yang telah dikonstruk siswa. Yang kedua, pengayaan materi pembelajaran yang dikuasai siswa. Jadi dalam penutup ini diberi evaluasi terhadap apa yang sudah dipelajari pada minggu ini. Jadi apa saja sih yang sudah dipelajari anak? Jadi di kegiatan penutup ini sebagai evaluasi antara guru dengan anak murid. Selanjutnya ada korelasi pendekatan saintifik dalam pembelajaran sains. Menurut Rosa menegaskan bahwa pembelajaran sains adalah pembelajaran berbasis riset. Jika dikembangkan dalam proses pembelajaran, sains dapat diterapkan dengan pendekatan ilmiah yang dipadukan dengan materi yang bersifat unik. Sedangkan pendekatan saintifik adalah suatu pendekatan yang dirancang agar peserta didik dapat mengasah kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan melalui kegiatan mengamati, bertanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan mengkomunikasikan. Jadi, penerapan pendekatan saintifik dalam pembelajaran melibatkan keterampilan proses sains seperti kegiatan mengamati, mengumpulkan informasi, dan mengukur. Jadi itu adalah keterkaitan antara pendekatan saintifik dan dalam pembelajaran sains. Nah, selanjutnya ada video presentasi slide terakhir pada kesempatan kali ini. Kapan pendekatan saintifik dapat dialami oleh anak? Anak selalu berinteraksi dengan lingkungannya kapanpun dan dimanapun. Nah, disitulah pendekatan saintifik dapat dilaksanakan. Pendekatan saintifik dalam proses mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan mengkomunikasikan akan membangun kemampuan berpikir saintifik. Sejak awal, kemampuan berpikir saintifik harus terus dilatih dan disuburkan untuk membangun rasa ingin tahu anak. Orang tua atau orang dewasa perlu membiasakan cara berpikir dengan proses tersebut agar terbentuk kemampuan berpikir saintifik. Nah, jadi itu pemaparan dari kelompok kami mengenai pendekatan saintifik. Semua materi telah dijelaskan, alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga ada manfaat yang dapat diambil dari presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.